Berikutnya Ustaz, bagaimana caranya berdamai dengan kekecewaan? Karena kita kerap kali dikecewakan oleh orang yang kita harap-harapkan, oleh bahkan pasangan kita, oleh bahkan diri kita sendiri Ustaz. Bagaimana kita menghadapi kekecewaan? Orang beranggapan bahwa rasa kecewa ini merupakan penderitaan. Padahal sebetulnya rasa kecewa ini pendidikan yang amat baik bagi seseorang. Di saat seorang menggantungkan hidupnya, harapannya baik pada anaknya, pada pasangannya, pada orang tuanya, atau pada seseorang yang menjadi pegangan hidupnya, pasti dia akan mengalami rasa kecewa. Sama dengan seorang yang sedang tenggelam berpegang kepada orang yang tenggelam, akhirnya membuat diri mereka lebih cepat untuk tenggelam. Seperti Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, istighathatul gharib, istighathatu al-abdi bi akhi kastighathatil gharib bil qalb. Kalau seorang bersandar kepada seseorang, sama dengan seorang yang tenggelam berpegang kepada orang yang tenggelam. Seharusnya yang menjadi pegangan, yang menjadi harapan hidupnya adalah Allah. Pada saat dia menerima nikmat, mengajarkan dia untuk bersyukur pada Allah. Pada saat dia mengalami cobaan, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan baginya balasan yang tak terhingga. Dan kita harus tahu bahwa cobaan ini bukan hanya terjadi pada kita, terjadi bahkan pada orang yang amat-amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. 23 tahun Rasulullah hidup, seluruhnya dalam perjuangan. Bahkan sebagaimana yang diterangkan Al-Quran, yang ada dalam perhatian Nabi, dalam benak beliau, adalah umatnya. Begitu juga membuat beliau bersedih, berduka bukan urusan pribadinya, tapi kesedihan, kesusahan umatnya yang menjadi beban buat dirinya. Maka manusia itu baru terlihat kemuliaannya pada saat diuji. Indal imtihan yukramul mar'u wa uyuhan. Pada saat orang diuji, baru orang tersebut dinilai mulia atau dia hina, sukses atau gagal. Oleh karena itu ada seorang mengatakan, Ustaz, bagaimana kita agar dijauhkan dari cobaan? Kalau kamu berharap untuk dijauhkan dari cobaan, berarti kamu mengharap agar Allah mewafatkan kamu. Kan dunia ini tempat kamu dicoba, baik harta kamu merupakan cobaan, anak kamu cobaan, suami kamu cobaan, istri kamu cobaan, jabatan kamu cobaan. Betul tidak? Betul. Oleh karena itu, kita harus betul-betul berada dalam kesadaran yang betul-betul tinggi, hingga kita menyikapi nikmat Allah dengan syukur, cobaannya dengan apa? Cobaannya dengan kesabaran. Allah di saat menguji seseorang bukan berarti Allah membencinya, tapi sebaliknya, idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah menguji dirinya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian bisyarr, dengan hal-hal yang buruk, yang tidak kita sukai, juga dengan kebaikan, dengan keburukan yang menimpa dirinya, penyakit sebagai contoh, atau katakan ditinggalkan oleh orang yang dicintai, atau katakan bekalnya menyusut, ya, hingga betul-betul mendekati saat akhirnya. Pada saat itu, kalau dia bergantung pada bekalnya, digantungkan hidupnya pada pasangannya atau pada anaknya atau pada orang tuanya, pasti dia akan mengalami rasa kecewa. Hanya orang yang bergantung kepada Allah yang tidak akan pernah mengalami kesedihan dan kedukaan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Oleh karena itu, kalau Anda ingin menjadi orang yang kuat, orang yang selalu betul-betul dalam keadaan tegar, mengambil pelajaran dari semua yang kita lalui dalam cobaan hidup ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian beriman. Syaitan tidak akan mampu mengganggu orang yang bertawakal kepada Allah. Bertawakal bukan berarti bermalas-malasan. Bertawakal
kita berjuang, kita bekerja, selebihnya kita serahkan pada Allah. Sayyidah Hajar ketika ditinggalkan oleh suaminya di padang yang tak bertuan atas perintah Allah, dia tidak berputus asa. Padahal dia berada di tempat yang tandus, kering, kerontang, tidak terdapat tanaman maupun air. Tapi dia yakin Allah yang mengujinya pasti akan menolongnya. Maka yang dilakukan adalah sa'i, artinya berusaha. Dia berusaha, setelah dia berusaha, baru dia pasrahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dia telah menjalankan kewajibannya, sedangkan harapannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan Jibril, kemudian Allah pancarkan Zam-Zam di tanah yang tandus, kering, kerontang, air yang diminum oleh bermiliar-miliar manusia hingga kini. Begitu juga Nabi Musa ketika meninggalkan Mesir, diburu-buru oleh Fir'aun dan kroni-kroninya karena dia melakukan pembunuhan. Tiba di Madian, duduk di bawah sebuah pohon, dia tidak berputus asa. Dia mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, aku betul-betul penuh harap kepada kebaikan yang kau turunkan. Dia menyaksikan dua orang wanita yang sedang berdesak-desakan untuk mengambil air. Dia menolong wanita tersebut. Ini usaha kan? Tahu-tahu dengan usaha tersebut, ternyata apa? Mengantarkan dirinya untuk menikah dengan salah satu dari mereka. Dan dia mendapatkan pekerjaan. Hidup bersama hamba yang saleh dan dia mendapatkan anugerah dari sisi Allah yang tak terhingga. Kita yakin bahwa Musa tidak pernah memperhitungkan hal ini. Betul tak? Tapi dengan penuh harap dia mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, aku betul-betul penuh harap terhadap kebaikan yang kamu turunkan. Allah kabulkan doa. Yang penting hati sesuai dengan apa? Dengan lisan kita. Ini katanya doa ini buat dapat jodoh juga bisa, Ustaz ya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min. Kebaikan itu mencakup seluruh kebaikan. May Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah mencakup seluruh kebaikan. Jadi hendaknya dalam hidup ini jangan pernah kita memutuskan hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu saya sayangkan orang-orang tua, Isa. Orang-orang tua ini yang lebih menekankan pendidikan umum pada anaknya. Dari mulai prasekolah, kemudian les, kursus, hingga anak tersebut waktunya apa? Dijali oleh berbagai macam pelajaran. Kemudian begitu masuk SD, dia mulai kursus bahasa Inggris, mulai kursus juga matematik. Sedangkan Allah jarang sekali dia mengingatkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang seharusnya diperkenalkan pertama-tama kepada Tuhan yang telah menganugerahkan dirinya berbagai macam nikmat, termasuk anaknya merupakan karunia Allah. Ini yang seharusnya menjadi dasar hidup yang paling utama. Akhirnya orang tua yang membesarkan anaknya jauh dari Allah. Ketika anaknya dewasa, anak tersebut mengabaikan orang tuanya. Ketika anaknya dewasa, anak tersebut perhatiannya tertuju pada istrinya, pada anaknya, pada dunianya. Sedangkan orang tuanya yang selama ini bercocok tanam untuk dirinya, semuanya diabaikan, dilupakan. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang wajib dilakukan terhadap kedua orang tuanya. Di hatinya tidak terdapat rasa cinta pada orang tua, karena selama ini dia merasa dirinya dipaksakan dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Tapi kalau dimulai dengan mengenal Allah, mencintai Allah, bersyukur kepadanya, dia akan bersyukur juga kepada kedua orang tuanya. Maka banyak orang-orang yang kehilangan anak mereka karena tidak pernah sama sekali mendidik anak mereka untuk mengenal Allah dan bersyukur padanya. Padahal Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berikutnya Ustaz, bagaimana cara menghadapi lingkungan yang toksik? Toksik ini maksudnya lingkungan yang rusak, yang kadang-kadang beracun lah. Beracun, bikin kita ini mentalnya tertekan gitu Ustaz. Kita tahu di antara faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan kita, atau terhadap jiwa kita, terhadap akhlak kita, perilaku kita, sistem nilai kita, di antaranya lingkungan. Lingkungan yang baik itu akan berpengaruh dalam membentuk sistem nilai kita, kepribadian kita, akhlak kita.
Oleh karena itu Rasulullah anjurkan kita untuk apa? Memilih teman duduk ya, yang baik. Yang mengingatkan kita pada saat kita lupa, yang memberikan juga motivasi pada saat kita melemah, menghibur kita, dan sebaliknya. Oleh karena itu, dalam suratul Asri tadi disebutkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, untuk menjaga iman dan amal solehnya. Tapi sayang, sungguh sayang, kita kadang-kadang ingin menjadi orang baik, ingin anak kita menjadi baik, tapi kurang memperhatikan lingkungan kita. Oleh karena itu, kenapa Allah perintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Apabila kita terbiasa bersama lingkungan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka opini masyarakat kita akan sehat dan bersih. Yang mungkar akan bersembunyi. Nah, terbangunnya opini yang sehat bisa membangun lingkungan yang baik. Jadi kalau kita katakan tinggal di satu lingkungan yang tidak baik, hendaknya kita berpindah ke tempat yang lebih baik, berkumpul bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita bisa berperan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka, fabiha wa ni'mat. Ini merupakan tanggung jawab kita. Tapi untuk anak-anak kita, keluarga kita, hendaknya kita pilih mereka untuk hidup dalam lingkungan yang baik, yang membuat mereka dapat maju, berkembang, menyempurnakan akhlak mereka, menjadikan mereka orang-orang yang betul-betul memiliki kesadaran yang amat tinggi. Dan ini tidak mungkin sama sekali dalam lingkungan yang salah. Dan kalau yang toksik itu adalah keluarga misalnya, Ustaz, keluarga, lingkungan rumah, bagaimana, Ustaz? Dengan sendirinya kita yang tahu hal yang tidak baik mesti mengingatkan. Mesti apa? Iya. Mengingatkan. Artinya contoh, kita hidup dalam keluarga. Bapak ibu yang jauh dari Allah sebagai contoh. Anak seharusnya mengingatkan orang tuanya. Mengingatkan orang tuanya bahwa ini merupakan hal yang salah. Ini merupakan hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah. Membuat hidup kita sulit, belum lagi di hari akhir nanti. Sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Ibrahim, bagaimana berbicara kepada ayah ibunya. Ada orang beranggapan nggak boleh seorang anak memberikan nasihat pada orang tua. Siapa yang bilang? Contohnya pada Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Seorang anak memberikan nasihat pada orang tuanya yang berada dalam kesalahan, tapi dengan adab dan akhlak yang baik, tanpa sikap kurang ajar. Jadi anak, sebagai seorang anak, seharusnya mencintai orang tuanya. Mencintai orang tuanya, mengharapkan mereka selamat dari adab Allah di hari kemudian nanti, juga dari berbagai macam adab yang mungkin mengenai orang-orang yang jauh dari Allah. Begitu juga kepada saudara-saudaranya, lingkungannya. Dan dia jangan merasa jenuh, jangan merasa takut. Dia dalam kebenaran. Tapi akhlak dan adab dalam menyampaikan penting. Kalau seandainya ya, tetap mereka tidak berubah juga, dia khawatir terhadap dirinya, ya, dia bisa memilih untuk katakan kos di luar. Ya. Kalau sudah beristri, dia bisa berumah tangga sendiri. Tapi tidak bosan dan jemu untuk berupaya mengingatkan orang tuanya. Jangan memutus tali silaturahim. Jangan putuskan tali silaturahim. Kecuali kalau mereka yang melarang kita untuk mendekat seperti yang terjadi pada Ibrahim. Jadi kita tetap mengingatkan mereka dengan akhlak. Mudah-mudahan kalau hari ini belum, mereka besok akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita bersikap arogan terhadap orang tua, karena Allah perintahkan wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak berdasar pada kebenaran dan ilmu, jangan taati mereka. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu gauli mereka dengan cara yang baik. Ini adab yang diajarkan oleh Allah. Bagaimana kita bersyukur pada kebaikan orang tua kita. Keburukan mereka jangan diikuti, tapi tetap kita mengingat lahir dari mereka
yang mencintai kita, perlakukan mereka dengan baik dan mulia.